Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أعطيناك الكوثر fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di hari yang mulia ini, di hari Jumat ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah solat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita di rumah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan kita semua yang hadir, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap saatnya melakukan perubahan yang positif untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bicara tentang takwa, bahwasanya kita diingatkan orang yang bertakwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ketika seorang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku dia sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjalankan perintah Allah, tapi ada yang berat untuk meninggalkan larangan Allah. Ada pula orang yang bisa meninggalkan larangan Allah. Dia tidak minum minuman keras, dia tidak berjudi, dia tidak berzina, tapi dia pun masih berat melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah manusia tak luput dari kurang dan dosa, tak luput dari salah dan khilaf. Al-insan makanul khata wa nisyan. Kita manusia kadang ada salah dan lupanya, kadang ada lalainya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul kita, yang menjadi kiblat kita, yang menjadi panutan kita, merasa dirinya tidak sempurna,
padahal Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin kebersihan hatinya, sudah dijamin kebersihan akhlaknya, dan sudah dijamin oleh Allah menjadi hambanya. Maka Rasulullah walaupun sudah dijamin oleh Allah, ibadah solat beliau di sepertiga malam, jidatnya dipakai sujud terlalu lama. Maka saking lamanya istrinya Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai suamiku, engkau dosanya sudah diampuni, dosa masa lalu, dosa saat ini, dan dosa yang akan datang. Engkau sudah dijamin oleh Allah sebagai pemimpin di surganya nanti. Kenapa ketika engkau sudah mendapatkan jaminan, engkau masih sujud lama meminta ampunan, meminta rahmat Allah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Rasul mengatakan kepada Siti Aisyah istrinya, "Wahai istriku, saya memang sudah diampuni dosanya oleh Allah, dosa masa lalu, dosa saat ini, dan dosa yang akan datang. Saya sudah dijamin oleh Allah, saya dicintai oleh Allah, saya akan menjadi pemimpin umat di akhirat kelak. Bahkan saya bisa memberikan syafaat kepada umatku nanti di yaumil akhir. Makakah, akankah, layakkah saya mengucapkan syukur kepada Allah dengan sering sujud kepada Allah? Dengan apa yang sudah Allah berikan, aku bersyukur kepada Allah, maka aku lamakan sujudku dalam solat untuk bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan." Maka Rasulullah ketika sudah dijamin, maka tambah giat ibadahnya. Kita 1 bulan Ramadan ibadah di bulan puasa, maka jaminannya luar biasa. Man qoma Ramadana ay man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berdiri melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan dihapus segala dosanya yang lalu dan yang sekarang. Nah, kita sudah mendapatkan situ saja, merasa ketika Idul Fitri sudahlah, setelah Lebaran tidak perlu lagi kita ibadah getol seperti bulan Ramadan. Saat Ramadan kita tarawih tiap malam, saat Ramadan kita puasa dari pagi hingga petang selama 1 bulan, saat Ramadan kita bersedekah, saat Ramadan kita memberikan takjil tiap hari ke masjid, saat Ramadan kita memberikan sahur di 10 hari terakhir, saat Ramadan kita berzakat fitrah, zakat mal, infak, saat Ramadan kita membuat santunan yatim piatu. Maka sudahlah, sudah cukup, kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ibadah kita pun kembali turun setelah bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bagi orang yang bertakwa, kuncinya adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau kita ingin menjaga kualitas takwa kita, maka setiap Allah berikan perintah jalani, setiap Allah berikan larangan jauhi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, siang ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua yang hadir, Allah memberikan perintah dan kabar gembira buat kita. Sebentar lagi kita akan memasuki musim haji. Sebentar lagi saudara-saudara kita yang memang sudah dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci akan mengerjakan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Ada satu momentum yang jangan sampai kita lewatkan. Ada satu hadiah yang Allah siapkan. Ada satu sayembara yang hadiahnya luar biasa Allah berikan
kepada hambanya yang mau bertakwa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa itu? Yaitu melaksanakan kurban. Di ayat di awal saya bacakan, inna a'tainakal kautsar. Awal ayatnya Allah memberikan semacam penglihatan, semacam iming-iming buat kita. Karena di ayat yang kedua, fasolli, Allah menyuruh kita untuk solat rabbika, kepada Tuhan, kepada Allah. Jangan solat kepada yang lain. Kenapa harus fasolli di rabbika? Karena kita tahu kalau fasolli pasti kepada Allah. Tapi Allah menekankan di sini fasolli li rabbika, karena banyak sekarang orang yang menyembah, yang solat, yang sembahyang katanya, tapi sebenarnya tidak. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia solat zuhur 4 rakaat, solat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, Jumat 2 rakaat, tapi solatnya bukan karena Allah. Solatnya bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatnya ingin biar diaku orang lain menjadi orang yang soleh. Solatnya ingin dilihat oleh pimpinan sebagai orang yang soleh. Maka Allah memerintahkan, perbaiki solatmu. Solatmu perbaiki li rabbik, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Maka ini satu perintah. Yang keduanya, wanhar. Setelah solat diperbaiki, wanhar, berkurbanlah. Hadirin yang dirahmati Allah, rukun Islam yang 5, tonggak dasarnya adalah syahadat dan solat. Zakat itu penghias Islam. Kalaupun tidak mampu tidak apa-apa, bahkan yang tidak mampu wajib dizakati. Puasa Ramadan memang wajib, tapi kalau tidak mampu tidak perlu puasa Ramadan, bisa diganti. Lalu haji ke Baitullah, itu satu monumental yang besar, kegiatan yang penuh dengan perjuangan harta, tenaga, waktu. Bahkan orang kerja meninggalkan cuti berminggu-minggu untuk melaksanakan ibadah haji, meninggalkan keluarga, anak. Perjuangan begitu besar. Tapi haji pun bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib kita melaksanakan haji. Tapi ada rahasia di dalam ibadah haji. Ada rahasia yang patut kita cermati dan jangan sampai kita ditinggalkan oleh momen hal yang seperti ini, yaitu berkurban. Kurban ini bukan semata-mata hanya menyembelih hewan. Kalau kita mau merenungi sejarah kurban, kenapa kurban ini disandingkan Allah dengan solat kepada Tuhan, solat kepada Allah, solat dengan niat yang tulus, solat hanya lillahi ta'ala. Derajatnya kurban sama dengan solat, karena di dalam kurban ada banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Tidak cukup waktu kita untuk menjabarkan seluruh hikmah kurban pada Jumat kali ini, tapi ingin saya garis bawahi untuk kita memacu semangat kita. Pertama, di awal ayat inna a'tainakal kautsar, Allah menyiapkan telaga kausar untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Apa itu telaga kausar? Telaga kausar itu adalah telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Umatnya yang masuk ke dalam surga akan mencicipi air telaga kausar. Kalau dia minum air itu seteguk, maka tidak akan haus selamanya. Kalau dia mandi pakai air itu, tidak akan mengeluarkan keringat kotor, tidak akan mengeluarkan apapun dari badan kita yang kotor kembali. Seluruh badan kita akan menjadi bersih, tidak akan mengeluarkan kotoran kalau sudah terkena air telaga kausar. Maka hanya itukah hadiahnya? Tidak.
yang paling utama hadiahnya adalah taqarruban. Kita akan lebih dekat dengan Allah. Kurban artinya qoroba, mendekatkan hati kepada hati. Hati kita dekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika umatmu bertanya, wahai Muhammad, di manakah Allah? Katakan Muhammad, aku dekat. Qarib, kurban, qarib, aku dekat. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku akan memberikan jawaban. Aku akan memberikan apapun solusi yang dia minta ketika dia minta kepadaku. Aku akan berikan semua yang dia minta karena aku begitu dekat. Kalau kita dekat dengan pimpinan perusahaan kita bekerja, maka kita ngelamun pun belum minjem uang, pimpinan udah menawarkan. Apa yang kau pikirkan? Apakah ada masalah yang bisa saya bantu? Apakah butuh dana untuk membantu masalahmu? Ditawarkan oleh pimpinan karena kita dekat dengan pimpinan kita. Kalau kita dekat dengan satu ulama, maka ketika kita tidak hadir di pengajian ulama itu, nama kita akan tercetus dalam bibir ulama tersebut. Dicari, mana nih, mana jamaah saya nih yang hadir, yang tiap saat hadir, yang dekat dengan hati saya kok tidak ada. Maka hadirin, kalau sama manusia yang dekat saja kita diperhatikan, apalagi kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah apapun akan terselesaikan. Dikatakan dalam wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat. Takwa itu salah satunya mempunyai pengertian dekat. Kalau kita dekat kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kita akan mudah dapat jalan keluar dari masalah yang kita punya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hikmah yang terkandung di dalam kurban itu banyak sekali. Tapi pada Jumat kali ini saya ingin mengingatkan yang paling pokok, orang yang berkurban dia akan memiliki hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dekat kepada Allah, sudah semua urusan fid dunia wal akhirah akan menjadi tenang. Kita mau nyari apa? Dunia, dekat dengan Allah, tinggal minta kepada Allah. Kita mau akhirat, minta kepada Allah, kita dekat dengan Allah. Apapun kita dekat dengan Allah, tidak perlu kita bergantung nasib kita kepada manusia. Walaupun kita harus bersilaturahim dengan manusia, harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, tapi serah dirilah kita kepada Allah, mintalah kita kepada Allah, dekatlah kita kepada Allah, salah satunya dengan berkurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan keleluasaan oleh Allah, rezeki yang luas untuk bisa berkurban di tahun ini, karena dengan kurban kita insya Allah akan menjadi kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.